Salam inspiratif. Oke, kawan-kawan bendahara dan operator Arkas, hari ini saya akan berbagi tutorial. Saya mengemas berbagai permasalahan yang muncul ketika melakukan perubahan. Yang sekarang saya membuat konten terkait dengan bagaimana perubahan yang direkomendasikan oleh tim pengembang Arkas Kemendikbud ya, sehingga ini aman untuk digunakan. Oke, yang pertama, teman-teman silakan buka dulu Arkasnya terlebih dahulu. Ya, kita akan masuk dulu. Kita akan bahas beberapa cara mengambil anggaran di TW 123 yang terkunci ya. Saya akan masuk dulu ya. Oke, setelah masuk, teman-teman seperti biasa, jika melakukan perubahan, silakan cari penganggaran. Kemudian yang belum aktifasi perubahan ini, silakan diaktifasi dulu dalam kondisi online ya. Jika klik perubahan dalam kondisi online. Jika masih terkunci, artinya teman-teman belum tutup buku bulan Agustus, silakan tutup dulu bulan Agustusnya, baru perubahan akan nyala. Nah, setelah itu teman-teman baru melangkah ke kertas kerja seperti ini ya, sumber dana, pos reguler perubahan. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu permasalahan yang muncul ya, yang digunakan untuk mengambil dana. Kasus pertama adalah gini, bagaimana jika anggaran tidak digunakan sama sekali dan tidak akan digunakan di TW 4. Contoh, saya ambil satu, ini 300 rupiah ya, saya tidak gunakan sama sekali. Begitu juga di TW 4. Yang saya lakukan adalah silakan hapus ya, silakan hapus dari lembar kerja sehingga anggarannya otomatis akan masuk ke sini ya. Saya ulang, jika anggarannya tidak digunakan sama sekali, itu silakan teman-teman bisa hapus anggaran tersebut. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, ini bagaimana jika anggarannya cuma ada di triwulan 1 atau hanya ada di triwulan 2 atau triwulan 3 yang digunakan sebagian. Contoh, saya ambil kasus yang ini, pengadaan soal tryout. Nah, di sini dianggarkan cuma di triwulan 1, yang digunakan cuma 6.400.000 sekian. Yang belum digunakan adalah 2 juta sekian. Nah, bagaimana cara mengambil 2 juta ini? Gampang ya. Sekarang sudah ada tombol gunakan sisa. Tinggal klik ini aja, anggarannya otomatis TW 4 udah langsung diminuskan ya. Sudah langsung diminuskan, dana yang di sini yang dulunya ada uang 2 juta langsung hilang dan nanti akan masuk ke sini. Itu jika anggarannya cuma ada di TW 1 ya, atau TW 2. Sehingga teman-teman bisa pakai tombol gunakan sisa yang ini ya, tekan OK. Seperti itu, dananya otomatis akan langsung masuk. Oke, saya akan ambil contoh lain. Saya beli printer ya, saya ambil satu printer lagi. Nah, seperti ini, saya penganggarannya di triwulan 1 anggarannya 2 juta namun digunakan cuma 1.810.000 ya. Seperti tadi, silakan klik gunakan sisa sehingga anggaran yang tadi yang 190.000 ini akan masuk ke saldo kita, sehingga tekan OK. Nah, itu untuk kasus yang kedua. Nah, kasus yang ketiga adalah ketika anggarannya ada di triwulan 1, 2, 3 dan ada sisa. Nah, ada sisa mungkin digunakan hanya sebagian. Kita bisa minuskan anggaran tersebut di TW 4. Oke, saya ambil satu contoh ya. Saya ambil satu contoh saja kegiatan yang mungkin digunakan di triwulan 1 namun tidak direalisasikan. Apa ya? Saya ambil contoh dulu. Saya ambil contoh ya, meskipun nggak digunakan itu nggak masalah ya. Kita ambil contoh aja yang ya, anggap atribut gerak jalan ya, ini anggap ini ya. Oh, ini TW 4 aja, nggak, kita yang ada anggaran di TW sebelumnya ya, ini
Nah, ya, kita menganggarkan di triwulan 2 dan 3. Namun, anggarannya tidak digunakan sama sekali ya. Tidak digunakan. Kosong dia. Nah, namun triwulan 4 kita emang tidak anggarkan. Kita bisa minuskan TW4. Ya, tombol gunakan sisa nggak muncul. Ya, kenapa tidak muncul? Karena ini 2 TW dia muncul, sehingga ini muncul jika 1 TW aja seperti tadi. Kita tinggal klik gunakan sisa. Namun jika 2 TW ini kita wajib klik di triwulan 4. Kemudian di sini kita bisa kalau mau minuskan 2 boleh, berarti di sini satuannya harus 50.000. Sehingga uangnya dapat. Tidak harus min 2 ya, teman-teman juga bisa tulis min 1 di sini. Min 1. Namun di sini tuliskan 100.000 juga boleh. Sama aja ya. Intinya tujuannya adalah untuk mengambil uang di triwulan sebelumnya yang tidak digunakan. Sehingga dulunya ini yang 13.400.000 akan bertambah menjadi 13.500.000 seperti itu ya. Nah, bagaimana jika anggarannya ada di triwulan 1, 2, 3, dan 4? Nah, ini paling sering yang bermasalah terkait dengan listrik, air, dan internet dan sebagainya. Ya, yang bayarnya berbeda-beda kan listrik ya. Kita akan sambil contoh listrik. Bagaimana cara mengambil anggaran di listrik? Ya, ini permasalahan yang keempat. Ya, saya akan buka anggaran listriknya. Nah, kenapa triwulan 1 saya kosong? Karena saya melakukan pergeseran waktu ini, sehingga saya kosongkan anggarannya, saya pindahkan ke triwulan 2. Ya. Nah, sekarang untuk khusus kasus listrik. Nah, kita belum digunakan sebesar 2.372.200. Ini yang belum digunakan. Ya. Bagaimana cara mengambil uangnya ini? Padahal di triwulan 4 itu ada anggarannya. Kita kan kalau minuskan berarti kan TW4 hilang. Ya, emang harus hilang ya. TW4 kita gunakan untuk mengambil anggaran di triwulan 2 dan 3. Untuk triwulan 4 pembayar listriknya kita programkan baru ya. Caranya adalah seperti ini. Kita lihat dulu sisa anggaran. Lagi 2.332. Oke, saya akan buka Excel ya biar teman-teman ngerti. Kita akan buka Excel terlebih dahulu. Nah, kita akan buka Excel. Kita akan cara hitung-hitungannya biar gampang teman-teman menganalisisnya ini. Oke, pertama silakan berapa sisa uang dulu listriknya, sisa uang yang tidak digunakan. Berapa uang yang tidak digunakan? Nah, berapa sisa uang yang tidak digunakan? Kita cek di sini lagi di arkasnya, itu adalah 2372. Kita klik sini 2372 200. Ini yang tidak digunakan ya. Artinya ini sisanya. Nah, berapa anggaran di TW4-nya? Kita juga harus tulis di sini biar tahu. Ya, berapa anggaran di triwulan 4? Triwulan 4 itu adalah 1260. 1260. Ini anggaran di triwulan 4. Sehingga bagaimana cara meminuskan biar dapat anggarannya? Teman-teman harus mengurangi ini ya, harus dikurangi terlebih dahulu. Caranya adalah sama dengan anggaran yang tidak digunakan dikurangi anggaran triwulan 4. Ya, sama dengan sisanya lagi 1.112. Ini hasilnya ya. Inilah yang kita tarik di triwulan 4. Sehingga di triwulan 4 kita minuskan satu aja ya, minus 1. Kemudian anggarannya ini tulis anggaran yang tadi yang didapat. Sisa anggaran ini dikurang triwulan 4 ya, yaitu 1112223. Sorry. 111. Nah, seperti ini. 1112200 ya, ini sehingga anggarannya menjadi 0 ya, min 1
dikalikan sisa anggaran tadi. Ya, bagaimana cara mendapatkan anggarannya adalah sisa anggaran yang tadi kelihatan dikurangi anggaran TW4. Sehingga sisa ini ditulis di Arkas sehingga anggaran jadi 0. Anggarannya akan masuk ke sini. Nah, terus bagaimana dengan TW4-nya? Ya, untuk TW4, teman-teman silakan klik ini, kemudian sisipkan lagi. Ya, di sini teman-teman buat untuk pembayaran listrik. Ya, ini teman-teman silakan untuk pembayaran listrik ya. Listrik ya, sorry, listrik ya. Maaf. Listrik ya, listrik TW4-nya ya. Sehingga teman-teman silakan aktifkan ini, aktifkan 3. Kemudian selama 3 bulan ya, anggarkan teman-teman selama 3 bulan. Selama 3 bulan ada dianggarkan, kemudian anggarannya yang tadi 420.123. Oke, ini juga sama, klik bulannya, kemudian tekan oke. Sehingga untuk anggaran listrik akan seperti ini adanya. Triwulan ini akan TW4 akan minus, namun kita anggarkan baru untuk triwulan 4-nya. Ya, seperti itu. Nanti Arkasnya akan minus-minus seperti ini. Ya, jangan permasalahkan minusnya, karena ini udah yang direkomendasikan oleh Kemendikbud sehingga nggak masalah. Ya, begitu juga dengan list air PDAM juga sama ya. Cara sama, itu minuskan dulu di triwulan 4 seperti yang cara tadi, kemudian berapa sisanya kita minuskan sehingga dapat seperti ini. Listrik, air itu cara sama ya, karena anggaran per bulannya kan tidak tetap ya, sehingga cara seperti tadi ya, minuskan triwulan 4. Kemudian untuk triwulan 4 ke depan silakan buatkan program baru ya, seperti itu. Nah, setelah selesai menyisir semua anggaran yang ada di semua di sini, silakan nyisir lagi. Ingat ya, yang menjadi acuan di sini ya, di sini ada penggunaan anggaran, di sini pakai acuan. Jangan sampai teman-teman meminuskan anggaran yang digunakan ya. Namun untuk menghapus juga nggak bisa. Contoh ini ya, ini kalau dihapus, kita lihat ya, kalau dihapus apakah bisa? Nggak bisa ya, tidak bisa. Teman-teman tidak akan bisa menghapus program yang sudah jalan ya, sehingga silakan cek di sini untuk biar gampang menyisirnya. Silakan teman-teman cek di penggunaan sini ya, dicek di sini mana yang kira-kira tidak digunakan. Nah, ini nggak digunakan, bisa dihapus. Ini nggak digunakan, bisa dihapus. Ini juga ini ada TW4 ya, jangan ya, TW4-nya itu masih ada. Misalnya yang tidak digunakan itu 1, 2, 3 itu nggak digunakan ya, hapus saja ya. Kalau ada ya lakukan minuskan di TW4. Seperti itu cara-cara mengambil anggaran di Arkas ini di perubahan versi 2.06 terbaru yang direkomendasikan oleh Kemendikbud. Nah, anggaran-anggaran yang sudah teman-teman dapatkan ini barulah teman-teman lakukan tambah baru sesuai dengan program yang diinginkan dijalankan di triwulan 4 ya. Sama baru silakan dipilih programnya untuk apa, terus triwulan 4 dihidupkan dan sebagainya. Seperti itu teman-teman ya. Sekian video dari saya terkait dengan bagaimana membuat perubahan yang direkomendasikan oleh Kemendikbud. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan, kritik dan saran silakan tulis di komentar di bawah. Nanti kita akan diskusi bersama terkait dengan bagaimana Arkas ini, karena permasalahan Arkas itu sangat kompleks ya, banyak sekali permasalahan, sehingga disinilah ajang kita berdiskusi, saling berbagi dan sebagainya. Oke, sekian, salam semangat buat teman-teman bendahara dan operator, salam inspiratif.